Dan pas coba kita nyalain, kaget ya dengan suara seperti ini. Kasarnya tuh seperti ada dentuman pada piston. Dan setelah kita buka, cukup banyak kejanggalan, kerak karbon yang menumpuk, dan kemudian itu ada parit ring piston. Dan satu lagi, penyusunan ring tidak wajar. Padahal ini piston baru ya, kawan-kawan bisa lihat ya, ini baru. Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama Rehan Motor. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Supra X125 tipe R. Atau dengan kata lain, Supra X125 bermesin KPH dengan seri tertinggi yaitu double disc. Melihat dari sisi bodinya ini cukup rapi ya. Sepertinya ini memang perawatan dari luar itu cukup maksimal. Tapi mau gimana lagi, bodi tidak menjadi patokan dalam tolak ukur kesehatan pada mesin. Berhubung kondisi motor ini dalam keadaan mogok didorong, oke coba kita tes untuk menyalakan. Suaranya sangat gurih ya. Ini jarang nih Supra X125 ketemu dengan kondisi seperti ini. Suaranya itu seperti garing dentuman dari piston ya. Step pertama coba kita buka busi dan kita lihat warna dari profil busi. Di sini masih kecoklatan ya, mendekati ke warna bata tapi coklat sedikit kehitaman. Ini untuk pembakaran seharusnya cukup optimal ya, hanya saja sedikit basah. Akan tetapi di sini ada lelehan plastik. Ini knalpotnya baru juga ya. Oke, coba kita cek. Waduh, ternyata di sini sudah ngebul atau ngasap putih. Oke. Tapi melihat dari sisi mesin, ini belum lama loh dilakukan pembongkaran. Mengapa saya mengatakan demikian? Dari lem-lemannya itu masih gres, masih kelihatan rapih. Nah, coba kita cari tahu apa saja kejanggalan pada Supra X125 ini yang sebelumnya sudah masuk ke bengkel. Akan tetapi masuk lagi ke bengkel kita dalam keadaan mogok. Oke, coba kita cari tahu dulu nih. Kita bongkar satu persatu yang menempel pada bagian blockhead, termasuk dari intake manifold dan kemudian mur tiang 4 dan kemudian baut 8 stick pada gigi sentrik atau rantai keteng. Oke, tujuan kita ini membuka blockhead dulu ya. Kita perhatikan dulu blockhead apakah ada kejanggalan. Melihat dari suaranya tadi itu betul-betul garing ya, seperti ada dentuman yang betul-betul membebani piston. Mungkin barangkali keganjel atau mungkin si klep seakan knocking ya. Kalau teknisi bilang itu dengan istilah knocking. Oke, ini blockhead sudah berhasil kita buka dan coba kita perhatikan. Untuk penumpukan kerak, sisa-sisa pembakaran atau karbon ini tidak wajar ya. Nih, kenapa saya bilang tadi ini baru dari bengkel? Ini packingnya ini masih gres. Dan benar saja si pemilik motor mengakui motor ini belum lama keluar dari bengkel. Tapi kalau kita lihat dari penumpukan kerak pembakaran ini kok seperti tidak wajar ya. Coba kita cari titik-titik kejanggalan lainnya. Nah, di sini kita feeling suara kasar tadi itu berasal dari piston. Coba kita perhatikan keraknya itu menumpuk. Apa kira-kira yang terjadi pada mesin Supra X125 yang satu ini? Keraknya itu ya bagaimana ya? Memang ini sih kotoran ya. Kotoran berupa debu bercampur dengan sisa-sisa pembakaran. Dan kemudian ada percampuran oli. Coba kita perhatikan kembali.
Coba kita buka dulu ya pistonnya agar kita menganalisa lebih dekat dan lebih teliti lagi. Oke, kita buka dulu dan kita lihat bloknya. Untuk pada bagian silindernya ini, coba kita zoom dulu ya. Ini ada kejanggalan di sini, ada jejak parit dari ring. Nah, ini ada parit ya, membekas tanda ring. Dan kemudian kita lihat pada titik utama dari gaya putar dari mesin ini. Pada bagian piston ini, untuk penyusun ringnya itu sangat fatal. Setiap gap atau setiap celah dari ring piston itu saling ketemu. Ini mengakibatkan tembusnya antara kompresi dari ruang bakar itu, ledakan itu membalik. Sebagian dari kompresi membalik ke ruang mesin. Ini menurut saya kejanggalan yang menyebabkan oli itu masuk ke ruang bakar. Dan kemudian padahal di sini piston itu masih baru ya. Masih putih dan belum ada getah oli yang menempel pada bagian punggung belakang piston ini. Artinya piston ini masih begitu muda. Jadi pada piston ini yang kita analisa, penyusunan ring piston itu salah dengan gap yang searah sehingga menyebabkan adanya celah untuk masuknya oli ke ruang bakar. Kira-kira kalau kita simulasikan secara teori, kira-kira begini. Piston maju menuju ke TMA untuk melakukan langkah kompresi. Nah, sebagian dari ledakan yang dihasilkan pada saat langkah kompresi ini justru keluar dari celah gap ring menuju ke ruang mesin pada bagian belakang. Efek yang terjadi, tekanan dari ledakan kompresi itu akan menghantarkan oli dari crankcase menuju ke ruang bakar. Itu kita masih berbicara soal susunan ring piston ya. Oke, kita lanjut. Kita akan membaca riwayat selanjutnya yang mengakibatkan piston ini terdapat suara dentuman atau istilah knocking ya. Oke, kawan-kawan, silakan perhatikan. Pada piston ini terdapat titik tumpuh pada bagian kusam ini untuk titik tumpuh atas dan bawah. Ini coba kita ukur ulang. Sederhana saja menggunakan jari telunjuk. Oke, ini dangkal yang di bawah, lebih dalam di atas. Ini justru yang menyebabkan piston ini mengeluarkan suara kasar yang tidak wajar. Jadi pendapat saya, mengapa saya mengatakan ini salah dalam pemasangan? Selain dari jejaknya, oke, langsung kita tunjukkan fakta dengan menggunakan alat ukur yang betul-betul akurasi ya. Nah, coba kita lihat dari angka selisih besarnya saja, angka utama ya, tidak usah dibalik koma, itu angka utama saja. Nah, kawan-kawan coba perhatikan. Coba perhatikan pada angka utama pada pengukuran piston bagian bawah yang mereka pasang. Nah, di sini angkanya itu 15, sekian. Oke, kita lanjut untuk pengukuran piston pada bagian atas yang mereka buat. Oke, perhatikan baik-baik. Kita cukup menghitung angka skala utama aja ya, tidak usah dibalik koma. Itu jelas berbeda. Dan hasil pengukuran kita menunjukkan ke 17, sekian. Dan jelas rentang selisihnya ya, itu sekitar 2 mili. Ya, ini ditaruh di posisi atas oleh mereka. Yang seharusnya, ini fakta sebenarnya ya, seharusnya piston itu berada titik tumpuh lebih berat itu di bagian bawah, bukan di bagian atas. Jadi sebagus apapun pistonnya, ini rumus ini berlaku ya, tidak harus pakai sigmat, cukup pakai jari telunjuk. Jadi nggak ada istilah, bang saya tidak punya sigmat, cukup pakai jari telunjuk saja. Nah, pada bagian yang dalam itu tentu lebih lebar ya skalanya daripada yang dangkal ini tentu lebih kecil. Nah, ini segaris tangan loh. Nah, pada bagian atasnya itu malah lewat dari garis tangan saya satu ruas. Dan ini saya nyatakan terbalik, seharusnya seperti ini. Pada bagian titik tumpuh terberat piston itu seharusnya pada bagian bawah, bukan pada bagian atas. Sekali lagi saya sebutkan, pada bobot terberat pada piston atau lebih lebarnya itu pada bagian bawah, dan yang lebih kecil itu bagian atas.
Sebenarnya pada hal ini saya sering banget kontenin ya. Saya nggak tahu apakah kawan-kawan membutuhkan ilmu itu atau tidak. Yang mana pengukuran sebagai rumus offset pada piston itu jelas berbeda antara jarak dari pin piston pada bagian titik tumpu atas dan titik tumpu bawah itu jelas berbeda. Sekalipun kita tidak memiliki alat ukur, kita bisa ukur dengan telunjuk, dengan patokan ruas jari. Pada bagian yang dalam itu, semakin dia melebar, semakin telunjuk kita bisa masuk ke dalam. Artinya, semakin sempit pada rongga piston itu, semakin dikit pula telunjuk kita yang akan menyentuh pada bagian dalam piston. Rumus ini sangat-sangat penting. Dan ketika kita salah memasangnya, seperti pada video awal tadi, hasil dari pengerjaannya, yaitu timbul suara-suara kasar, suara-suara aneh yang tidak semestinya ada ketika baru saat pembongkaran mesin. Jelas ya? Oke, selanjutnya, dan setelah kita lepas gas tadi tiba-tiba mati, kita cek pada bagian block headnya, yaitu terdapat komponen utama yang dinamakan dengan klep atau katup. Yang mana katup ini sangat berperan penting sebagai penentu poin utama sepadat apa kompresi pada ruang bakar. Dengan kata lain, semakin padat antara seating dan tapak klep, semakin padat pula kompresi yang dihasilkan. Dan begitu sebaliknya, apabila terdapat kebocoran atau kerenggangan pada klep, dan disitulah menurunnya kompresi, yang tentu poin ini sangat berpengaruh. Susah atau tidaknya start awal pada mesin dan kemudian mati atau tidaknya saat kita melepas gas pada RPM rendah. Dan ini sebagai notes atau catatan buat kawan-kawan yang mungkin barangkali tidak mengetahui apa itu kompresi. Sedikit kita berbicara terkait kompresi. Kompresi itu bisa dikatakan dengan kata lain, satu kali langkah kinerja pada mesin yang mengakibatkan daya ledakan dan kepadatan pada energi yang dihasilkan saat langkah pembakaran sehingga mendorong piston tersebut melakukan langkah usaha. Oke, di sini kita perhatikan ya. Next kita perhatikan seatingnya. Di sini seating X atau katup api atau pembuangan itu hitam, tidak ada kerapatan sama sekali ya. Namun pada bagian in atau klep minyak itu cukup mengkilap, artinya cukup rapat. Namun sama sekali tidak ada kerapatan yang menyentuh pada klep X ya, itu seatingnya gosong hitam terbakar. Dan kalau kita aljabarkan lagi, mengapa klep itu dengan sensitifnya dapat mengalami kebocoran sekalipun itu baru saja dilakukan perbaikan pada bagian klep itu sendiri. Faktor utama alasan mengalami kebocoran pada klep ini mungkin di luar dugaan dan mungkin kalian tidak menyangka yang selama ini kalian anggap itu sepele, yaitu filter udara yang diabaikan. Bahkan beberapa pengendara itu memang sengaja membersihkan dengan cara menyemprotkan angin. Padahal mutlak itu di buku panduan jelas dengan cara menyemprot itu dilarang. Bukan hanya saya, pabrik sekalipun itu menyarankan selambat-lambatnya 3-4 bulan silakan melakukan penggantian filter udara tanpa harus menyemprot dengan angin atau dengan cara membersihkan dengan trik lainnya. Sebagai isi dari pesan-pesan pada video ini, yang pertama, lakukan perhitungan serta pengukuran secara seksama sebelum melakukan pemasangan pada tiap-tiap komponen pada mesin kendaraan. Yang kedua, hindari pemasangan pada part setiap komponen sepeda motor tanpa ada rumus dan perhitungan yang tepat. Sebab memasang tiap-tiap komponen sepeda motor yang menggunakan rumus dengan ketelitian yang akurat, satu langkah mencegah kerusakan pada komponen tersebut di luar ambang batas wajar.
Yang ketiga, lakukan penggantian rutin pada filter udara dan hindari pembersihan ulang dengan cara menyemprot ataupun membersihkan dengan semprotan angin. Sebab itu dapat memadatkan pada partikel-partikel terkecil yang akan menyumbat filter udara itu sendiri atau bahkan masuk pada bagian ruang pembakaran pada mesin. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan apabila terdapat pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya Rahen Motor pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.